Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, seluruh kegiatan kita, mari terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kasih setiamu. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan, kasih Tuhan bagi kami. Bapa, saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menguatkan kami, menuntun kami Tuhan, menegur kami Tuhan, sehingga kami semuanya Tuhan boleh mengenal Engkau lebih lagi Tuhan, dan mempermuliakan nama Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur dan siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, renungan kita pada hari ini saya beri judul Tetaplah Berdoa. Tetaplah berdoa. Mari kita baca dalam Lukas 1 ayat 1, Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang barusan perumpamaan yang saya baca, firman yang barusan saya baca, itulah kisah di mana Yesus menegaskan supaya kita tidak jemu-jemu berdoa, supaya kita terus berdoa, supaya kita terus datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, siang dan malam Yesus memberikan perumpamaan sebagai seorang hakim. Bapak Ibu Saudara, hakim yang tidak mengenal Tuhan, hakim yang lalim, hakim yang tidak menghormati seorang pun. Tapi ada seorang janda yang terus datang kepada hakim itu, dan kemudian terus meminta kepada hakim itu supaya perkara janda ini dibela, supaya hak janda ini diberikan. Bapak Ibu Saudara, nah Bapak Ibu Saudara, kemudian hakim itu berkata bahwa walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, tapi karena janda itu menyusahkan, karena janda itu datang setiap hari, akhirnya si hakim ini Bapak Ibu Saudara membela perkara si janda ini. Nah Bapak Ibu Saudara, Yesus mengatakan terlebih lagi Bapa kita, terlebih lagi Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, terlebih lagi Bapa kita, terlebih lagi Tuhan kita, Ia akan membenarkan kita. Ia akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Kata Yesus, adakah ia mengulur-ulur waktu? Kata Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara, kita harus tetap berdoa. Meskipun tidak setiap doa yang kita panjatkan mendapatkan jawaban yang instan. Bapak Ibu Saudara, tidak setiap doa yang kita panjatkan langsung ada jawaban. Seperti kita makan cabai langsung pedas. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang jawaban doa itu perlu waktu. Bapak Ibu Saudara, jawaban doa tidak seperti kita minum kopi. Bapak Ibu Saudara, minum kopi yang siap saji. Kadang-kadang seperti kita masih mengambil kopinya dari kebun, kemudian kita jemur, kemudian kita tumbuk, kemudian kita gongseng, kemudian jadi kopi. Bapak Ibu Saudara, perlu proses. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang jawaban doa perlu proses.
tidak instan Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya mau katakan kepada kita, tetaplah berdoa. Karena apa? Karena kita tahu persis kepada siapa kita berdoa. Kita berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa. Kita berdoa, kita meminta kepada Allah pencipta langit bumi. Kita meminta kepada Allah yang mengasihi kita. Kita meminta kepada Allah yang peduli kepada kita. Kita meminta kepada Allah yang sanggup menjawab doa kita, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, kalau engkau percaya bahwa tempatmu berdoa adalah Allah pencipta langit bumi, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih, Allah yang peduli, Allah yang Maha Tahu, Allah yang sanggup, Allah yang mengerti pergumulan kita. Kalau engkau percaya itu adalah Allahmu, maka saya katakan, mari tetap berdoa. Mari tetap berdoa Bapak Ibu Saudara. Sekalipun mungkin jawaban doa kita tidak langsung kita dapatkan Bapak Ibu Saudara, tapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, Allah pasti memberikan jawaban yang terbaik bagi siapa yang meminta kepadanya. Allah pasti memberikan jawaban yang terbaik pada waktu yang telah ditentukannya. Semua indah pada waktunya Bapak Ibu Saudara. Mungkin sekarang kita berdoa belum ada perubahan, sakit masih tetap terjadi, kita masih tetap sakit, belum ada kesembuhan, apa yang kita harapkan belum tercapai Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mau tekankan firman Tuhan pada kita hari ini Bapak Ibu Saudara, tetaplah berdoa karena Allah pasti akan memberikan jawaban yang terbaik dan indah pada waktu yang ditentukannya Bapak Ibu Saudara. Tetaplah berdoa karena Allah kita adalah Allah yang peduli, Allah yang mengasihi kita, Allah yang Maha Kuasa itu, Allah yang sanggup melakukan segala perkara bagi kita. Bahkan Ia memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah jemu-jemu berdoa. Jangan pernah jemu-jemu berdoa. Jangan pernah jemu-jemu berdoa Bapak Ibu Saudara. Terpujilah nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Inilah yang ingin saya sampaikan bagi kita semua. Firman Tuhan mendorong kita untuk tetap berdoa. Yesus berkata, adakah iman kudapati di bumi? Mari tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun persoalan, sekalipun masalah terus ada Bapak Ibu Saudara, tetaplah mempercayai Tuhan dan tetaplah bergantung sepenuhnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan kita. Dalam nama Yesus, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami. Kami bersyukur buat firman-Mu untuk senantiasa mempercayai Engkau dan menggantungkan hidup kami kepadamu. Bapa di surga, hamba berdoa buat setiap kami yang sudah mendengarkan renungan ini. Berkatilah kami Tuhan. Berkatilah pekerjaan-pekerjaan kami yang Kau buat berhasil Tuhan, setiap usaha kami, sehingga mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau memberkati juga Tuhan seluruh keluarga kami dimanapun berada. Engkau memberkati Tuhan seluruh anak-anak kami. Engkau memberkati Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami berdoa, biarlah kiranya nama Tuhan dimuliakan atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkaryalah bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua.